harus suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan kebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muslika. Alhamdulillah hari ini baik. Gimana kabarnya juga Bu Muslika? Alhamdulillah, saya juga baik. Kemarin ini saya nyari-nyari jenengan loh, karena saya ada sesuatu yang pengen banget saya bicarakan sama jenengan. Tapi kebetulan pas ini kok nggak ketemu itu. Akhirnya makanya hari ini saya menghubungi jenengan supaya kita bisa ngobrol-ngobrol karena ada sesuatu yang mau saya omongin ini. Oh, monggo. Ungkap saja semuanya, Bu. Mungkin kita bisa ketemu nggih di sini. Oke, mudah-mudahan Soalnya jarang-jarang bisa ketemu nih, nggih. iya, mudah-mudahan Nggih. nanti ini ya nggak bosan Monggo. mendengarkan cerita saya ya. Insya Allah mboten kita saling sharing. Kemarin saya, Mm-mm. sekarang panjenengan. Iya. Ini SMA masih MPLS, Bu? Sudah selesai hari ini Masih sudah kegiatan? mulai kegiatan Oh, KBM. iya. Tadi alhamdulillah saya sudah selesai mengajar. Nah, itu makanya selesai mengajar itu justru pikiran saya kok agak butek ini. Iya, Waduh. Agak butek, ada apakah ini? Monggo. iya. Cerita mawon. Iya, Ada gini. apa? Tadi kan saya mengajar itu padahal masih lumayan jam pagi ya. Di jam ketiga di situ saya menemukan ada anak yang ini ogah-ogahan gitu, kayak males, tidak bersemangat gitu. Terus sampai ini akhirnya saya awalnya tuh saya kepingin marah sebenarnya. Kok anak ini nggak respect ya? Kok anak ini seperti ini ya? Kenapa? Padahal ini awal pembelajaran, ini kita tahun ajaran baru, kok sudah nggak bersemangat gitu. Seperti itu Bu Riuni. Oh gitu. Iya. Kelas berapa itu anaknya, Bu? Sudah kelas Kelas berapa? 12. Makanya yang bikin saya pengen emosi tuh anak sudah kelas 12. Tapi kok menurut saya loh ini ya, menurut saya kok tanggung jawabnya kurang gitu ya. Bikin saya kepingin naik pitam rasanya. Eh, Oke. Selama ini Bu Muslika karena itu komunikasi apa
komunikasinya bagaimana? Misalkan Bu Muslika sudah melakukan pendekatan apa? Kenapa anak itu sampai seperti itu? Gitu Bu Muslika. Ya itu Mungkin sebelumnya bagaimana Bu? mungkin ini Apakah anak ya. ini mulai kelas 1 seperti itu? Apa setelahnya kelas sekarang ini dia seperti itu Bu? Kalau awal-awalnya ya memang memang tampaknya sudah ada bibit-bibit seperti itu ya. Mungkin juga karena pengalaman saya dalam menangani anak itu saya kurang telaten mungkin ya. Akhirnya ya itu kadang-kadang ya ini kadang-kadang kalau saya tuh saya biarkan sudah yang penting tidak mengganggu temannya. Ya, saya paham betul apa yang saya lakukan itu gak benar ya. Saya seharusnya itu bisa mendorong anak ini supaya dia itu mau belajar bersama teman-temannya, dia tidak malas di kelas seperti itu. Tapi ya itu tadi kadang-kadang saya hilang apa? Hilang ide itu ya. Apa yang harusnya saya lakukan supaya si anak ini lebih partisipatif, dia lebih senang dalam kegiatan pembelajaran, dia merasa apa ya banyak dilibatkan seperti itu. Tapi untuk menggali ide-ide itu saya masih ini, Bu Reni, masih mengalami kesulitan itu loh. Ya, apa yang paling tepat saya terapkan itu saya masih mikir gitu. Saya masih mencari cara supaya anak-anak saya di kelas itu lebih uh, aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun tidak banyak anak yang seperti itu, yang terkesan ogah-ogahan, tapi menurut saya sangat mengganggu, Bu Reni. Sangat mengganggunya bagaimana? Karena Iya nanti betul. akan menimbulkan ini dampak yang tidak bagus pada teman-teman yang lain. Pastinya kan mereka kan berpikir seperti Betul. ini, ya. Mereka kan berpikir seperti ini. Alah, itu saja di dalam kelas tidur, itu saja di dalam kelas gak ngapa-ngapain sama Bu Lika dibiarkan kok. Kenapa saya harus aktif-aktif? Kenapa saya harus capek-capek ngerjakan tugas seperti itu? Ya, mungkin. Selama ini pendekatan yang bagaimana yang dilakukan Bu Muslika sama anak itu Bu? Hmm, Agar anak itu sesuai dengan harapan Bu Muslika. Sebelumnya saya mau tanya sama Bu Muslika, inginnya atau harapan Bu Muslika sama anak tersebut itu seperti apa? mhm, Dan pendekatan apa yang sudah Bu Muslika lakukan dan bagaimana? mhm. Yang pernah Bu Muslika lakukan selama ini ke anak itu? Betul, Bu? Iya, iya. Saya kalau pinginnya ya, semua pasti semua guru menginginkan semua siswa di dalam kelas itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya. Lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru, dan selalu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak ogah-ogahan, tidak malas-malesan ketika di dalam kelas dalam pembelajaran apapun ya, khususnya saya sendiri dalam mapel bahasa Inggris, saya menginginkan anak-anak saya, anak didik saya itu mereka tidak hanya menguasai bahasa Inggris secara tulis ya. Saya kepinginnya mereka itu bisa Betul. berbahasa Inggris secara lisan karena itu menuntut keaktifan mereka ya. Bisa berbahasa Inggris itu harus mereka harus mau dan harus bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di dalam kelasnya, bagaimana mereka melatih speaking mereka juga. Nah, kalau pendekatan yang sudah saya lakukan apa ya? Mungkin itu tadi saya kurang bisa akrab dengan anak ya. Saya kurang bisa akrab dengan anak. Kalau ya ada yang ogah-ogahan itu cuman biasanya hanya saya dekati, saya tegur seperti itu. Tapi saya belum berusaha mencari cara, mencari metode supaya anak-anak itu lebih senang di dalam kelas itu seperti apa itu belum memang. Jadi pendekatannya masih sekedar seperti itu. Saya dekati, cuman saya pancing supaya si anak ini mau berpartisipasi seperti itu saja. Padahal ini ya bahasa Inggris itu kalau menurut saya loh ya, karena saya guru bahasa Inggris, menurut saya Iya, bahasa Inggris itu pelajaran ya yang betul. gampang, iya. Pelajaran yang gampang, pelajaran yang menyenangkan kayak gitu. Kalau kalau pelajaran yang lain, pelajaran eksak terutama kan mereka harus mikir-mikir, harus menghafalkan rumus. Belum tentu mereka kalau sudah hafal rumusnya mereka bisa menerapkan. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris mereka banyak hafal kosakata, ya, pasti mereka akan mampu, mereka akan bisa. Tapi ya kendalanya itu tadi, mungkin apa pembelajaran saya yang kurang menarik ya, saya sampai pikirnya seperti itu, Bu Riuni. Hmm.
Oh begitu. Ya. Selama ini Bu Mus juga sudah melakukan pendekatan dengan orang tuanya juga Bu, mungkin berkomunikasi langsung dengan orang tua si anak itu tadi Bu. Iya, kalau pendekatan ke orang tua, komunikasi yang sudah saya lakukan itu hanya melalui chat WA ya. Hanya chat WA saja. Jadi beberapa mungkin hanya sekali dua kali saya sampaikan, saya berikan ini ya, apa keluhan-keluhan saya itu saya sampaikan. Kenapa si anak ini ketika pembelajaran itu terlihat tidak bersemangat seperti itu. Eh, Hmm, betul. Respons dari orang tua sih sebenarnya gini, iya Bu, nanti saya coba komunikasikan dengan, taruhlah saya tidak mau menyebut nama di sini Bu Reuni ya, supaya privasinya juga terjaga, mohon maaf. Ya, sebut Nggih, saja nggih, si A nggih, gitu nggih. ya. Ya, sebenarnya sudah ini juga dialog dengan orang tuanya itu juga baik-baik saja, bagus. Cuman mungkin apa ya kendalanya kalau menurut saya karena dia itu nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Ngertinya itu cuman yes sama no sama apa gitu ya. Ya Allah saya sampai mau menyalahkan yang kelas-kelas sebelumnya kan juga nggak mungkin gitu ya. Artinya ketika ketika dulu dia di level SMP mungkin ya belajarnya seperti apa, mau nanya seperti itu kan juga nggak enak ya. Kenapa? Karena saya paham betul setiap anak itu memiliki ketertarikan masing-masing terhadap Betul, pelajaran. benar. Iya, saya tidak Iya, bisa iya. memaksakan untuk anak ini supaya senang bahasa Inggris. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu tadi, anak ini lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti itu, Bu Riuni. Sebenarnya apa yang diinginkan Bu Muslika, harapannya sudah sangat luar biasa. Mhm. Pendekatannya juga juga sudah bagus menurut saya, nggih. Menurut Bu Muslika, jika anak ini kan nggih, tingkatan berdasarkan level, ini anak ini dengan teman-temannya kira-kira nilainya berapa, Bu? Masih 6 lah, sekitar 6 ya, karena teman-teman yang lainnya itu sudah begitu partisipatif Nah, ya. Iya, ketika di kelas aktif, si anak ini senangannya kalau orang Jawa bilang itu ndelosor gitu ya. Nggak tidak terlalu kuat mengangkat kepala gitu ya, kepinginnya bersandar seperti ini. Nah, itu kan juga membuat guru tidak nyaman kan seperti itu. Ya. Kok apa ya, kita betul, berpikirnya anak ini kok nggak bisa ya menunjukkan respect bermalas-malas. gitu ya. Menunjukkan respect ke gurunya itu harusnya seperti apa, sudah SMA saya pikirnya sampai seperti itu. Jadi masih ada di level 6 lah menurut saya. Pengennya Bu Muslika sampai level ke berapa, Bu? Ya paling tidak 8 lah, 8 atau 9. Ah, Kenapa? Ya, ekspektasinya mungkin terlalu tinggi ya. Tapi gini, iya, iya, kenapa iya. saya menginginkan level yang sampai seperti itu? Karena saya ingin murid-murid saya, anak didik saya, ke depan itu mereka betul-betul bisa menjadi orang yang respect terhadap orang lain ya. Jadi ketika ada orang berbicara, ketika ada orang menyampaikan sesuatu, mereka mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga apa? Mereka akan memperoleh ilmu, mereka akan memperoleh pengetahuan baru. Ya, sehingga ke depan mereka akan mampu menerapkan ketika mereka terjun di dalam masyarakat. Kenapa? Karena pendidikan itu kan sejatinya memang mengantarkan anak-anak supaya nanti mereka dapat terjun di masyarakat dengan baik ya, diberikan bekal. Kalau sekarang mereka terlalu menutup diri, Betul. iya, mereka tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana berkolaborasi. Saya yakin dalam masyarakat pun nantinya mereka kan akan mengalami kendala. Makanya saya menginginkan anak-anak semua itu paling tidak mereka berada di level 8. Khususnya kalau dalam bahasa Inggris Bu Reuni. Saya sebenarnya memang ini ya sadar Iya, diri lah, sebenarnya sadar banget kalau kalau banyak kok anak-anak itu yang tidak suka dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi mbok yao gitu ya, orang Jawa bilang mbok yao, anak-anak itu berusaha itu loh. Berusaha, berupaya. betul, betul. Iya, bagaimana mereka itu sedikit mengerti bahasa Inggris karena kita semua tahu bahasa Inggris itu sangat diperlukan ya. Apalagi kalau nanti mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Pastinya mereka tetap masih akan ketemu bahasa Inggris, tapi dengan mata kuliah yang sedikit agak lebih sulit ya.
Kalau mereka bekalnya saja mereka tidak dikuasai, yang mereka tidak kuasai bekal awalnya saja, pastinya nanti akan menimbulkan kendala yang lain ke depan itu pasti justru akan semakin sulit buat mereka. Seperti itu, Bu Riuni. Menurut Bu Muslika, rencana selanjutnya gitu, Iya. untuk supaya anak ini bisa ke level yang Bu Muslika inginkan, langkah apa dan kapan kira-kira Bu Muslika akan melakukan itu? Ini ya, saya juga masih bingung ini mikir-mikir apa ya yang harus saya terapkan gitu ya, supaya anak berada di level Langkah yang tepat yang efektif iya. menurut Bu Muslika yang Mhm. seperti apa? Iya. Ya. Di awal mungkin ini kalau ya saya harus yakin juga ya, mudah-mudahan ini bismillah, saya akan lebih Ya, lebih intens dalam menerapkan metode pembelajaran yang beragam, Bu Rini. Karena mungkin ya, bisa jadi metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini terlalu monoton, ya. Jadi anak-anak bosen, tidak bersemangat, terus kok kayak kayak gitu, gurunya nggak kreatif sama sekali ini, ya. Mungkin bisa berpikir anak-anak pikirannya seperti itu. Jadi awal pastinya metode pembelajarannya yang akan saya buat lebih interaktif dan lebih menarik. Nah, yang kedua apa ya kira-kira ya? Oh ini, yang kedua saya akan semakin meningkatkan kolaborasi dengan wali murid ya. Kalau selama ini mungkin hanya satu semester itu kita adakan pertemuan wali murid itu satu kali saja, tapi secara pribadi ini saya akan lebih intens untuk wali murid ini agar bisa ini memantau anak didiknya. Jadi ketika ada anak-anak yang terlihat semangat belajarnya kendor, itu saya kepinginnya bisa langsung mengkomunikasikan kira-kira ada permasalahan apa yang menyebabkan anak di sekolah kok tidak bersemangat untuk belajar. Terus yang ketiga apa ya? Oh iya, saya ingat. Terutama ini juga, saya harus meningkatkan kolaborasi dengan wali kelas, ya. Anak-anak itu oke. biasanya Oh, ya, anak-anak itu biasanya yang lebih didengarkan itu wali kelasnya. Ya. Kalau ke guru, betul, ya betul, kadang betul. abai ya, kadang Wali abai, tidak ada rasa takut, ya rasa hormatnya terkadang juga kurang gitu ya. Tapi kalau ke wali kelas ya, karena memang wali kelas itu berperan sangat luar biasa Bu Reuni kalau di tingkat SMA itu ya, di level SMA. ya, betul. Makanya kolaborasi dengan wali kelas harus saya tingkatkan. Jadi ketika ada permasalahan yang menyangkut anak didik dari wali kelas tersebut, saya akan segera komunikasikan. Dan juga ini bisa mungkin saya akan lebih bekerja sama berkolaborasi dengan guru BK ya untuk ini mengetahui anak ini bakatnya di apa, kok bahasa gak seneng gitu ya. Menganalisis seperti itu Ya, juga saya rasa sangat-sangat saya perlukan supaya apa? Akhirnya saya tidak terkesan memaksakan anak ini harus pintar bahasa Inggris. Ya. Anak ini harus bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu. Karena anak kan memiliki potensi masing-masing. Jadi supaya betul, saya betul. tidak ini ya, supaya saya tidak terlalu egois gitu ya. Karena selama ini ya saya betul-betul egois memang. Karena saya berpikirnya bahasa Inggris itu penting, sangat-sangat penting. Saya selalu yang saya tekankan ke anak-anak itu selalu seperti itu. Nah, padahal kan juga mereka memiliki potensi masing-masing tadi. Mereka memiliki Betul. kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada mungkin dari segi bahasa mereka tidak bagus, tapi segi numeriknya menghitungnya Yang lain bagus. karena Iya, seperti itu. Iya, itu mungkin langkah-langkah yang nanti akan saya terapkan ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan akan bisa saya jalankan ya. Kalau kalau dalam teorinya seperti ini kan sepertinya gambaran itu jelas gampang nanti untuk dilakukan ya. Tapi mudah-mudahan prakteknya juga bisa saya laksanakan. Seperti itu, Beruni. Oke. Tadi Bu Muslika sudah menjelaskan bahwasanya untuk langkah-langkahnya yang pertamanya itu dengan memberikan metode yang beragam, kedua kolaborasi, Iya. kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan wali murid. Mungkin yang untuk membantu, yang untuk mengawasi anak ini. Mungkin ada lagi teman yang membantu Ibu Lika untuk mewujudkan atau sesuai
anak ini supaya sesuai dengan harapan Bu Lika, apakah Bu Lika juga melibatkan orang lain begitu Bu Lika? Maksudnya teman sejawat atau bagaimana Iya. selain guru BK, guru murid, Iya, iya. begitu Bu. Iya, pastinya iya. Saya pengennya di Mudah-mudahan situ Bu Lika dalam pengawasan tersebut. ada pemantauan ya, ada pengawasan, terutama teman-teman Iya, sekelasnya betul. dulu ya. Teman-teman sekelasnya pastinya akan saya libatkan. Saya kepingin ini ada yang menjadi tutor itu ya, tutor Teman-teman. buat rekan yang Betul. lain. Oh iya. Iya, supaya apa? Mungkin kan kadang anak merasa kalau harus belajar dengan gurunya itu stres gitu ya. Terus gak enak, gurunya menerangkan itu gak enjoy ya. Senengannya marah-marah mungkin. Atau mungkin ini saya sampai mikir apa raut muka Oke. saya ini menakutkan gitu ya. Sampai anak-anak ini gak senang bahasa Inggris itu kenapa saya gitu. Ya, saya mengawali itu ngomong pakai bahasa Inggris itu ada kadang-kadang sampai nyeletuk gini. Aduh, wis ngomong apa maneh itu. Seperti itu. Tapi itu ini tidak menjadikan beban buat saya alhamdulillahnya gitu. Kalau menjadikan beban kan akhirnya saya malas masuk kelas itu ya. Ya, kok komentarnya tidak enak. Nah, Betul. karena dalam satu kelas itu kan pasti ini Bu Reni, ada anak yang kemampuannya itu lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain ya. Alhamdulillah memang dalam tiap-tiap kelas itu ada yang seperti itu, paling tidak ada 3, 4, sampai 5 anak Bu Reuni. Nah, itu saya nanti akan libatkan lebih aktif mereka, supaya mereka bisa menjadi tutor sebaya. Nah, kenapa? Karena saya yakin mereka akan merasa lebih nyaman ketika mereka sharing, mereka berbagi, mereka belajarnya itu bersama teman yang dianggap ini, mereka anggap itu enak gitu ya. Enak dalam komunikasi, Betul. nyambung. Iya. Iya, seperti Tidak ada rasa sungkan kalau sama teman iya, gitu Bu. betul. Jadi tidak Iya. merasa kaku gitu ya. Kalau guru ya kan menerangkan Iya. seperti ini, nanti memberi tugas seperti ini, menjelaskan ya seperti itulah. Kadang-kadang memang monoton itu tadi, akhirnya tidak menarik buat anak-anak. Kalau nanti rekan sejawat, eh, maksud saya bukan rekan sejawat ya, tutor sebaya. Nah, Ya. pengawasan yang lainnya ini Bu Reuni, kebetulan di sekolah saya itu guru bahasa Inggrisnya kan banyak ya. Kita ada berenam ya. Saya pinginnya nanti teman-teman saya guru bahasa Inggris yang lain itu juga bisa membantu saya ya mengawasi bagaimana saya menerapkan cara-cara atau metode yang sudah saya rencanakan tadi ya supaya berhasil dalam memberikan pelayanan agar anak didik saya itu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, saya juga kepingin gini, masuk kelasnya itu tidak sendiri, ya. Jadi berkolaborasi mungkin akan lebih menarik. Jadi saya memberikan contoh secara langsung ya. Saya praktek secara langsung bagaimana conversation, bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris langsung dengan guru bahasa Inggris yang lain ya. Jadi tidak hanya memberikan teori atau saya sendiri yang berbicara tidak monolog gitu ya. Tapi saya berdialog dengan sesama guru bahasa Inggris itu mungkin akan lebih menarik juga buat anak-anak. Sebenarnya dulu pernah Betul. ini dilaksanakan Bu Reuni ya, tapi sudah berapa tahun yang lalu dan sepertinya menurut saya efektif ya. Saya dulu sempat berkolaborasi dengan guru relawan Amerika ya. Sampai 2 kali ini, yang pertama namanya Miss Mari, cantik sekali anaknya. Dan anak-anak itu sangat antusias belajarnya. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk di dalam kelas ya. Tidak ada Ya yang SMA yang menerapkan remaja ya Bu. ya. Terus ya yang kedua ini ada namanya anak-anak itu panggilnya Mr. Nick ya. Tapi masih sangat muda waktu itu ya pantasnya mungkin kalau saya menikah muda itu jadi anak saya mungkin. Sampai rekan-rekan guru yang lain itu kalau Bu Yoni saya seperti ini. Bolehkah dicari anaknya itu? Kenapa ya? Karena si Mister Nick ini tadi kan kendala masih dalam komunikasi menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ketika mengajar di kelas ya full bahasa Inggris. Karena tapi berdampingan dengan saya, anak-anak akhirnya enjoy ketika ada ketidakpahaman dari penjelasan Mister Nick itu saya berikan dalam bahasa Indonesia. Selama ini sebenarnya saya terapkan cara seperti itu, tapi kan saya sendiri ya. Yang setelah guru relawannya Betul. pulang ke Amerika, saya mengajar sendiri tidak berkolaborasi. Ya. Jadi saya ngomong bahasa Inggris sendiri, nanti kalau anak-anak nggak paham saya pakai bahasa Indonesia sendiri. Keren sekali. Iya.
ngomong sendiri, terjemahkan sendiri, itu mungkin mungkin akhirnya bagi anak-anak ini ya, kayak kurang menarik gitu ya mungkin ya. Sebenarnya menurut saya langkah Bu Muslika itu apa yang sudah Bu Muslika lakukan sudah luar biasa sekali. Mungkin dengan langkah yang akan Ibu ambil nantinya dan Ibu akan menerapkannya, mungkin menurut Bu Muslika itu adalah langkah yang efektif, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya sukses dan bisa diterapkan ke anak-anak dan menghasilkan sesuai dengan harapan dari Bu Muslika itu Amin, amin, sendiri. amin. Ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Muslika dapatkan? Alhamdulillah banyak sekali ya pembelajaran yang saya peroleh untuk percakapan obrolan kita hari ini ya. Sepertinya kita ngobrol santai-santai, tapi perasaan saya yang pertama saya merasa lega ya. Ada teman curhat. Hari ini saya mendapat teman curhat ya. Akhirnya plong yang awalnya saya kepinginnya itu emosi menghadapi anak yang seperti itu, tapi setelah saya bisa curhat ini tadi saya merasa plong. Dan yang kedua alhamdulillah dari percakapan kita ini akhirnya gini, saya menemukan ide gitu ya, menemukan ide bagaimana membuat anak-anak supaya lebih tertarik gitu dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris yang saya berikan seperti itu. Dan ini juga pembelajaran yang lain yang saya dapatkan apa? Ternyata kolaborasi itu sangat penting, Bu Reuni. Selama ini kadang-kadang kan kita Iya, menganggap betul. diri kita sudah sangat bagus gitu ya. Kita mengajarnya bagus, kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita gitu ya. Tapi karena kita tidak pernah atau belum mungkin ya, belum meminta rekan lain untuk mengobservasi diri kita, melihat cara kita mengajar, akhirnya kita kan tidak tahu kekurangan kita itu apa gitu ya. Karena selama ini kan masih kepala sekolah yang mengamati ya. Kalau yang Betul. mengamati kepala sekolah kan kita mesti nervous ya, nervous luar biasa gitu ya. Tapi kalau yang mengamati rekan sejawat mungkin kan kita akan lebih enjoy lah ya. Lebih enjoy, Iya, jadi lebih itu santai. saya akhirnya mendapatkan ide-ide baru bagaimana nanti saya menerapkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dan lebih menyenangkan seperti itu. Alhamdulillah. Iya, lega, terutama Ya, lega. saya berharap ini. Hmm, Oke, jadi obrolan kita hari ini bermanfaat buat kita berdua sharing ya, Bu. iya, ya, Jadi panjenengan mendapatkan solusi dari apa Mhm. permasalahan panjenengan. Saya juga senang bisa bertemu Bu Muslika lagi Iya, gitu. alhamdulillah. Bertukar ilmu ini mungkin saya akan terapkan juga di tempat saya, Bu, di SD mungkin. Iya, iya, iya. Walaupun di SD itu memang gurunya guru kelas, nggih, bukan guru mapel. Mungkin guru SD juga muridnya juga bosan, nanti bukan apa yang menjadi langkah Bu Muslika juga akan saya terapkan juga Iya. di SD. Tapi sebenarnya justru Oke. yang SD itu luar biasa loh ya. Menurut saya justru luar biasa. Kenapa? Karena menangani anak-anak full dengan kesabaran. Kalau kita kan yang di SMA itu biasanya sabarnya yang kurang. harus belajar Mungkin ini. karena ya yang dihadapi kan berbeda. Kalau di SD Iya, kan anak masih kecil, betul. saudara. Iya. Kalau di SMA anaknya sudah dewasa, Mhm. jadi pola pikirnya atau sudah berbeda Iya, gitu. betul sekali. Lebih kritis dan rasa ingin tahunya besar gitu. Iya, iya. Betul sekali. Jadi kalau kalau gurunya tidak enjoy pun mereka kan bisa ini, bisa protes, bisa merasakan gitu ya. Ini gak enak ini Betul. ngajarnya Oke. seperti itu. Iya. Terima kasih banyak loh Bu Reuni ya sudah mau Sama-sama, Bu. menampung ya, menampung curhatan saya, menampung permasalahan saya dan akhirnya alhamdulillah kita bersama bisa menemukan ini ya, solusi ya. Dan tentunya betul Betul. merasa lega alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur betul ya. Oke. Kenapa? Karena memang Sama. saya ingin bisa melayani anak didik saya dengan baik ya. Selama ini mungkin saya terlalu egois ya. Yang saya Amin. rasakan saya terlalu egois. Saya inginnya anak-anak itu nuruti apa yang saya mau ya, tanpa saya mau memahami mereka. Tapi setelah obrolan ini tadi, saya semakin terbuka wawasan saya bahwa saya harus lebih memahami anak-anak gitu ya. Jadi tidak seenak saya sendiri. Yang penting ngajar itu tidak ya, tapi harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu Bu Reuni. Oke, laras. Oke, Bu Muslika. Hari ini mungkin kita sambung lagi lain kali nih, Bu. Iya. Pokoknya jangan bosan-bosan loh ya. Oh, mboten. Saya juga senang sekali bisa sharing, Bu. Mm-mm. Guru SD sama guru SMA.
dengan permasalahan yang mungkin agak berbeda nggih. Ya, sedikit berbeda, tapi tetap sama kok yang dihadapi kan generasi penerus bangsa. Betul murid nggih. Ya, justru basicnya itu Mungkin dari caranya saja ya, mungkin. dari TK dulu dibentuk Dengan karakternya seperti apa, nanti masuk ke SD betul. dibentuk karakternya seperti apa, masuklah ke SMP, SMA ini bagian yang terakhir. Sebenarnya harus hanya memulai harusnya ya, karena basically mereka sudah dapat dari awal tadi. Tapi kadang-kadang molesnya itu rada-rada Betul. ini agak-agak mengalami kendala seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak loh ya. Nggih, matur Terima kasih banyak ya. Jangan bosan-bosan. sama-sama. Nggih. Lain waktu nanti kalau saya Betul. curhat lagi, ini ya diterima loh ya. Oh, pasti. Oke. Saling sharing, Bu. Oke. Oke. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ini sebentar lagi mau ada jam. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Waalaikumsalam Bu Muslika. Semoga sukses, Bu. Amin. Terima kasih.